apa hukum mencicipi makanan saat kala kita sedang berpuasa. Namun sebelumnya kita urai dulu makna daripada puasa. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Karena beberapa hari tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu persiapkan dari diri kita semuanya. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Mental kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, ilmu dalam kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ilmu tentang puasa, intinya fikih puasa. Yang ketiga, amal. Kalau hanya sekedar ilmu tidak diamalkan bulan suci Ramadan, ya buat apa, percuma kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah keikhlasan dalam mengamalkan ilmu itu. Insya Allah kalau keempatnya kita lakukan, insya Allah semua ibadah kita akan diterima di insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mental, yang kedua ilmu tentang puasa, yang ketiga amal, dan yang keempat ikhlas dalam mengamalkan ilmu itu. Selanjutnya, puasa dalam bahasa Arab yakni asal dari kata asyam atau as-saum. Apa itu asyam? Artinya imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Menahan diri apa? Itu secara bahasa. Secara istilah, asyam dikatakan bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menahan diri dari segala makan dan minum, bersenggama, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Untuk itu perlu kita luruskan, perlu kita ketahui bersama bahwa ada di dalam fikih praktis ada 9 hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan hukum mencicipi makanan gitu ya. Kita sedang berpuasa. Apa 9 hal yang dapat membatalkan puasa? 9 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Itu ya. Ini dalam buku fikih praktis dulu aja lah. Ada si kitab yang namanya kitab Safinatun Nazah ini. Tapi yang saya baca di dalam fikih praktis itu ada 9 hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah ya, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Apa lubang yang 5 itu? Yang pertama, lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Yang keempat, lubang buang air kecil. Yang kelima, lubang buang air besar. Kita urai. Lubang mulut, ya. Lubang mulut ini yang ada di mulut kita, termasuk kira-kira menelan ludah. Nah, ini hukum menelan ludah gimana hukumnya? Kalau di dalam fikih praktis boleh menelan ludah itu. Ya, syaratnya ada 3. Yang kedua, ludah sendiri yang kita telan. Yang kedua, yang pertama tadi ludah kita yang pertama adalah ludah kita sendiri yang kita telan. Jangan ludah orang lain. Kalau ludah orang lain batal. Terus yang kedua, ludah yang memang masih murni. Artinya bukan kecampur teh atau kopi. Dan yang ketiga, ludahnya itu belum keluar dari mulut. Ya, misalkan kita bayangkan ada bekas ludah kita di gelas, sudah disimpan di kulkas dingin gitu ya. Kita minum, nah itu mah batal. Intinya di mulut itu tidak tertelan. Ya, kalau tertelan batal. Tapi kalau hanya sekadar di mulut nggak batal. Kalau di mulut kita di dalam fikih praktis fikih praktis itu ya untuk ibadah.
Ya, harus dipertanggungjawabkan dari mana ini saya ngomong begini ya, karena apa, ini masalah hukum ya. Nah itu, dan juga saya lihat, saya dengarkan video atau kata Buya Yahya tuh, Buya Yahya yang sering tenar di YouTube juga begitu. Ya kira-kira kalau hanya di mulut saja ya, termasuk kumur-kumur di bulan suci Ramadan di siang hari ya, itu kan sunnah hukum kumur-kumur itu ya. Kalau kita bulan suci Ramadan dibolehkan kumur, kami sekedarnya saja, harus dibuang ya, terus dibuang. Dengan kita apa, memakan permen di bulan suci Ramadan, makan permen dimasukin ke mulut atau es krim, hukumnya makruh kalau es krim karena lagu dia. Tapi kalau kita masukkan ke mulut, misalkan air, kumur-kumur bukan sengaja, maksudnya dikumur-kumur karena itu bagian dari sunnah ya, cukup hanya sekedarnya saja, itu boleh. Kebetulan ada petir gitu, langsung kemasukan, kita kaget, itu tidak membatalkan puasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lagi makan es krim, lagi ngemut es krim atau permen, ada ini kilat ger gitu, kemakan ketelan, batal puasanya. Beda itu, ukurannya beda ya, beda. Jadi kalau permennya jelas itu mah ya, buat apa juga masa waktu kita puasa ngemutin permen gitu ya. Yang kedua, ini kalau kita wudhu sekedarnya saja ya, sekedarnya saja ya. Nanti kita jawab tentang bagaimana cara mencicip makanan bagi ibu-ibu yang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Itu ya. Jadi lubang yang pertama adalah lubang mulut ya. Jadi kalau masih di mulut ya, belum keluar belum masuk ke tenggorokan, belum batal puasa kita. Ini menurut fikih praktis. Selanjutnya, yang kedua ada lubang, namanya lubang hidung. Nah, lubang hidung ini sampai di mana batasnya? Ada batasnya. Jadi kalau kita pada pertanyaan, gimana kalau di siang hari Ramadan kita sedang berpuasa ngupil? Hukumnya batal nggak ngupil? Nah, kalau ngupil hanya sekedar begini nggak batal. Tapi kalau sudah memasukkan air ke dalam hidung dengan insyak tapi yang berlebihan, batal. Karena apa? Karena kalau sudah kalau sudah masuk air ke dalam hidung ini, biasanya ada rasa panas. Nah, itu batasan bahwa itu sudah batal puasa kita. Ya, batal puasa kita. Tapi ada sekarang mengupil aja, ya, begini misalkan, tidak batal ya. Itu ada batasannya soalnya ya. Sampai di mana letak batal atau tidaknya, kita di hidung, rongga hidung, lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga itu kalau memang kita dirasa gatal, ujung telinga kelingking kita itu dimasukkan ke sini, itu nggak batal. Tapi kalau sudah misalkan masuk kayak ketembat masukkan, itu batal. Ya, kalau hanya sekedar begini gitu, sampai di mana jauhnya karena ini nggak batal. Ya, tapi kalau sudah masuknya akan tempat ke dalam ini, batal. Ini perlu diperjelas ya. Mohon kiranya nanti kalau namanya fikih itu kan ada khilafiyah ya, perbedaan dan persamaan pasti ada ya di dalam kitab. Tapi kita selesaikan, kita satukan bahwa perbedaan itu rahmat ya, karena kita ada 4 madhab itu ya. Jadi sekali lagi kita yang praktis, fikih praktis mengajarkan bahwa lubang di dalam anggota badan kita ada 5. Lubang mulut ya, memang membatalkan puasa nantinya. Lubang hidung, lubang telinga, dan juga lubang untuk buang air kecil. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Ya, sampai di mana? Ya boleh, yang nggak boleh itu kalau laki-laki itu kemaluannya ditetesin air itu ujungnya. Ya nganggur juga ya, maksudnya buat apa juga main-main, itu batal. Ya. Tapi kalau seumpamanya hanya sekedar diusap pakai perut ya, perut jari ini, sama yang perempuan juga, perut jari hanya dicebok begitu itu nggak batal. Tapi kalau sudah dimasukkan sedikit, baik yang perempuan ini, itu sudah batal. Ya, kelewat sedikit aja gini. Cukup hanya pakai pakai perut jari ini, diusap begitu ya, bukan dimasuk ya. Sama seperti lubang yang kelima, lubang buang air besar begitu. Jadi kalau kita dimasukkan itu batal. Tapi kalau sekedar memakai perut ini, jari perut itu nggak batal. Ini ya perlu kita biar jelas gitu ya, biar jelas lubang itu ada 5 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang membatalkan daripada puasa adalah muntah dengan sengaja. Yang kedua ya, muntah dengan sengaja.
Kalau muntahnya dengan sengaja batal. Misalkan kita lagi senang-senang, lagi tenang-tenang, kita sengaja memasukkan jari ke mulut, muntah. Nah, itu luar biasa ya, luar biasa, batal kalau yang begitu karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja kayak muntah dalam perjalanan atau mabok, lagi hamil dan lain sebagainya, itu nggak batal ya, nggak batal. Asalkan setelah kita misalkan muntah, langsung dibersihkan dengan air. Meskipun kita habis muntah, ya, terus kita buang muntah itu dengan ludah kita, sampai beribu-ribu kali kita buang, tetap masih ada najisnya. Karena muntah itu adalah kotoran yang ada di perut, yang keluarnya lewat mulut. Ya, itu najis ya. Najis harus dibersihkan dengan apa? Najis itu air. Ya, meskipun kita pakai ludah saja, nggak pakai air, maka kalau kita masukkan ke dalam baik lagi di tenggorokan kita, maka dianggap batal. Tapi kalau kita masuk daripada dikeluarkan dengan air satu kali dan kedua kalinya kita bersihkan dari mulut itu, misalkan ada air yang ini, maka itu nggak dianggap batal. Jadi ini harus perlu kita ketahui bahwa muntah yang disengaja itu yang memang membatalkan puasa ya. Jadi muntah itu bagian daripada kotoran yang keluar dari mulut, tetap najis. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Dengan air. Ya, meskipun kita nggak ada air, bagaimana kita ini di mulut misalkan langsung dibuang saja nggak pakai air, tetap masih ada sisa ya, ada sisa najisnya. Maka bagusnya pakai air, habis itu baru kita keluarkan. Insya Allah akan bersih mulut kita. Tentunya yang ketiga adalah berhubungan atau bersenggama, biarpun keluar atau tanpa keluar mani. Kalau berhubungan suami istri di siang hari jelas ya, itu membatalkan puasa meskipun memang tidak keluar mani. Kita lanjut saja. Selanjutnya yang keempat, keluar mani dengan sengaja atau onani ya, onani. Tapi kalau keluar mani tidak sengaja, contoh mimpi basah misalkan, itu rezeki dari Allah. Tetap sah puasanya, tidak batal. Yang batal itu mimpi keluar mani dengan cara onani, dengan cara dipaksa. Itu tidak boleh, bahkan membatalkan puasa. Yang kelima haid, jelas ya, perempuan yang sedang haid maka batal puasa. Yang keenam nifas. Yang ketujuh adalah melahirkan bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi maksudnya melahirkan bayi tapi bayinya sudah meninggal ya, atau keguguran. Ya, itu juga sama membatalkan puasa. Yang kedelapan hilang akal. Hilang akal. Hilang akal itu ada 3 model. Yang pertama, gila biarpun gilanya sebentar, batal. Ya lagi puasa gila misalnya sebentar, walaupun sebentar tetap membatalkan puasa. Yang kedua, pingsan sehari penuh, membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya misalkan dari mulai kita waktu sahur, waktu kita imsak, pingsan, terus setengah hari kemudian kita bangun, maksudnya terbangun, sehingganya terus pingsan lagi, itu tidak batal. Karena apa? Karena dia ada jedanya, ada waktu elingnya, waktu ingatnya ya. Itu nggak membatalkan puasa menurut fikih praktis dan kajian Buya Yahya. Yang ketiga, tidur tidak membatalkan puasa. Ya cuman masa tidur terus selama masih puasa ya unik juga ya, nggak bagus juga masa tidur terus selama kita sedang berpuasa. Banyak ibadah, banyak baca Al-Quran, insya Allah pahalanya terus lipat gandakan. Yang kesembilan, tadi ada 9 kan, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Misalnya dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi. Naudzubillahi min dzalik. Atau ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Waduh, luar biasa ya. Murtad itu keluar daripada Islam. Atau Al-Quran bukan wahyu. Al-Quran bukan wahyu. Misalkan ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu. Dan yang selanjutnya merendahkan keislaman kita ya. Orang Islam tadi merendahkan keislamannya. Itu khawatir menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Maka cepat bersahadat kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mengenai tentang
bagaimana cara atau bagaimana hukum mencicipi makanan saat kita sedang berpuasa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas, Nabi SAW telah bersabda, la ba'sa an yadhuqal khalla syai'a malam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk ke tenggorokan dan dia sedang dalam keadaan puasa. Jadi dalam hadis ini dikatakan tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun daripada cuka itu, mungkin apa gitu ya, makanan, selama tidak sampai masuk ke tenggorokan dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Syekhul Islam berkata mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, akan tetapi tidak menjadi batal puasa kita. Adapun jika ada kebutuhan, maka dia dihukumi seperti hukum berkumur-kumur waktu kita sedang berpuasa di siang hari. Jadi sekali lagi ini saya jelaskan sesuai dengan kajian di kajian-kajian Buya Yahya sekaligus di fikih praktis, dikatakan bahwa hukum mencicipi makanan, ada yang mengatakan menurut Imam Hambali dikatakan boleh asalkan tidak ditelan. Selanjutnya sama halnya hukumnya seperti kumur-kumur di siang hari Ramadan, ya, asal jangan berlebihan. Karena apa? Di kumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, ada hadisnya Nabi SAW telah bersabda, wabalig fil istinsaki illa ang takuna shaiman. Bersungguh-sungguh kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang berpuasa. Artinya apa? Bersungguh-sungguh itu kalau kita sedang tidak berpuasa kan sungguh-sungguh sampai air itu kadang-kadang masuk ke dalam hidung sampai panas hidung kita. Itu. Tapi kalau luar daripada kalau sedang berpuasa, maka kalau bisa ya sesederhana mungkin, jangan sampai ini, atau sekedar dihirup sedikit dan kumur-kumur sekedarnya saja. Itu dibolehkan. Sama halnya dengan mencicipi makanan. Mencicipi makanan menurut Imam Hambali boleh, dan sekaligus menurut kajian Buya Yahya diperbolehkan asalkan jangan berlebihan. Apalagi makanan nyicipin misalkan habis semangkok, itu beda lagi urusannya. Itu mah habis berarti kan gitu kan. Itu mah makan berarti kan gitu. Ya, demikian ini sekedar ya informasi dan juga pembelajaran saya. Mari kita bersama-sama kedepankan ukhuwah Islamiyah kita. Karena kita jangan merasa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang merasa benar, tapi belajarlah untuk benar dalam meniti agama, dalam kita berdakwah, sehingga apapun permasalahannya, kalau kita merasa kurang dan lain sebagainya, banyak orang yang mau memperbaiki diri kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.